Setelah berhasil meluluh lantakkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944, guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenohaika. Koiso, Perdana Menteri Jepang, menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan dibebaskan di masa depan. Saya bahagia dan sangat tersentuh, sekaligus mengucapkan terima kasih atas kebijakan dan keterusan pengawasan pemerintah, beserta pasukannya telah dengan penuh semangat memenuhi kewajiban dan mereka yang selama bertahun-tahun telah menunggu kemerdekaan. Paduka Yang Mulia Tenohaika, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih pada Yang Mulia Tenohaika yang berkenan terkabulnya cita-cita kami yang berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih pada Paduka Tuan untuk mempersembahkan rasa terima kasih kami. Setelah dikeluarkan janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Wedyo-Diningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin Volksraad. Dalam sidang tersebut, membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Volksraad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan tanah air, mari kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Seluruh anggota sidang bertepuk tangan. Kemudian, mereka kembali berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di dalam forum. Saya memiliki usulan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. 7. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan semua pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Mohon perhatiannya. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Dalam bentuk lisan, yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Adapun secara tertulis, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya
Islam lebih diutamakan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Apakah Anda tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan hanya kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi rusuh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian, A. Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar, saya setuju. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Jadi saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Kemudian, sidang diberhentikan. Tetapi belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 di ruangan Volksraad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Natulen, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin 1. Apakah ada usulan atau gagasan baru yang berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal yang lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan "Merdeka, merdeka, merdeka". Namun, Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian, Muhammad Hatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini dengan musyawarah. Apabila Bung tidak menahan ego kelompok Bung, silakan kita keluar di belah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, ada yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercipta. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, yang kelima ada keadilan sosial. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian, beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Tapi kita belum mampu untuk menghasilkan dasar negara yang cocok dan baik untuk negara kita tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja mementingkan ego, golongan, daripada mementingkan kepentingan umum. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air. Kita harus tanamkan rasa persatuan pada generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan bulir pertama. 1. Kebangsaan Indonesia. Bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir.
haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka, untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari bulir kedua. 2. Internasionalisme. Budaya dalam negara kita meremukkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan bulir ketiga. 3. Mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat kita harus merasakan apa yang dikatakan merdeka. Hal ini menjadi alasan bulir keempat. 4. Kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk menampung itu semua, kita semua harus beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam Islam saja, melainkan mencakup agama yang ada di Indonesia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya beri usul untuk memberikan nama kelima dasar tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak sesuai di sini karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman yang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan 5, itu saya boleh peras menjadi 3, disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan saran saya? Silahkan kemukakan pendapat kalian. Terima kasih. Rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah bisa nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Soekarno. Baik, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bung Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa menolak nama yang diberikan Bung Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Eksplanasi. Ohayo gozaimasu. Saya sudah menyaksikan sidang pertama dari awal sampai akhir dan simak beberapa anjuran yang telah disampaikan oleh para anggota dan akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Sopomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita uji, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua terpilih, Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ki Wahid Hasim, dan Abi Kusno Tujokro Suyoso. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-14 Juli 1945 setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Weddio Diningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru. Kemudian, Insinyur Soekarno
selaku ketua panitia kecil, melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu yang pertama, meminta merdeka selekas-lekasnya, yang kedua, mengenai dasar negara, yang ketiga, unifikasi atau federasi, yang keempat, bentuk negara dan kepala negara, yang kelima, warga negara, yang keenam, usulan daerah, yang ketujuh, agama dan negara, yang kedelapan, pembelaan negara, dan yang terakhir yaitu usulan keuangan. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan